Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali rasanya bisa berbagi ruang dan waktu dengan Bapak Ibu dosen serta teman-teman sekalian pada kesempatan ini. Saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Kapan terakhir kali Anda benar-benar jujur saat menjawab pertanyaan, "Apa kabar?" Bukan jawaban otomatis seperti baik, aman, atau lumayan, tetapi jawaban yang benar-benar menggambarkan keadaan yang sedang dirasakan. Karena kenyataannya banyak orang terlihat baik-baik saja dari luar, padahal di dalam dirinya sedang terjadi pergulatan yang tidak diketahui siapapun. Ada yang setiap hari tetap kuliah, tetap bekerja, tetap tersenyum, tetap mengunggah cerita di media sosial. Namun saat malam tiba dan semua keramaian menghilang, yang tersisa hanyalah rasa cemas, rasa kosong, kelelahan emosional, atau perasaan bahwa dirinya sedang berjuang sendirian. Jika gambaran itu terasa familiar, Anda tidak sendirian. Indonesia National Adolescent Mental Health Survey tahun 2022 menemukan bahwa sekitar 1 dari 3 remaja Indonesia mengalami setidaknya satu masalah kesehatan mental. Angka itu setara dengan jutaan anak muda, namun hanya sebagian kecil yang mencari bantuan profesional. Masalahnya bukan karena mereka tidak membutuhkan pertolongan. Masalahnya adalah banyak dari mereka takut dianggap lemah, takut dihakimi, takut dicap berlebihan, dan yang paling menyedihkan, takut tidak dipercaya. Disinilah persoalan sebenarnya bermula. Banyak orang masih menganggap gangguan mental sebagai masalah karakter, padahal gangguan mental adalah masalah kesehatan. Tidak seorang pun memilih untuk mengalami depresi. Tidak seorang pun bangun pagi lalu berkata, "Hari ini saya ingin mengalami serangan panik." Tidak seorang pun berharap hidupnya dipenuhi kecemasan yang membuat tidur menjadi sulit dan pikiran tidak pernah benar-benar tenang. Karena itu, sudah saatnya kita berhenti memperlakukan gangguan mental sebagai kesalahan pribadi. Sama seperti tubuh bisa sakit, pikiran juga bisa mengalami gangguan. Sama seperti kita pergi ke dokter ketika mengalami penyakit fisik, tidak ada yang salah ketika seseorang membutuhkan bantuan psikolog atau tenaga profesional lainnya untuk menjaga kesehatan jiwanya. Yang membuat situasi ini semakin sulit adalah kenyataan bahwa gangguan mental seringkali tidak terlihat. Luka pada kaki dapat dilihat, demam dapat diukur, tetapi rasa putus asa, kecemasan berlebihan, atau depresi seringkali tersembunyi di balik senyum yang tampak biasa. Karena itulah, orang terlambat mendapatkan bantuan. Ada beberapa tanda yang perlu kita perhatikan, baik pada diri sendiri maupun pada orang-orang terdekat. Perasaan sedih yang tidak kunjung hilang, kehilangan minat terhadap hal-hal yang sebelumnya disukai, perubahan pola tidur, atau pola makan yang drastis, kesulitan berkonsentrasi, mudah lelah secara emosional, atau munculnya keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Tanda-tanda ini tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang sepele. Mungkin kita tidak selalu tahu apa yang sedang dialami seseorang, namun kita selalu bisa memilih untuk lebih peduli. Cuma sayangnya yang sering terjadi justru sebaliknya. Kita terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang terdengar sederhana,
tetapi bisa sangat melukai. Jangan lebay, kurang bersyukur saja. Kamu terlalu sensitif. Udah, jangan dipikirkan terus. Justru kalimat-kalimat seperti itu mungkin tidak diucapkan dengan niat buruk, ironisnya. Namun bagi seseorang yang sedang berjuang, kalimat tersebut bisa membuat mereka merasa semakin sendirian. Padahal tidak semua masalah membutuhkan nasihat. Kadang seseorang hanya membutuhkan ruang untuk didengarkan. Kadang yang dibutuhkan bukan solusi, melainkan kehadiran. Bukan ceramah, melainkan empati. Kehadiran kita, teman-teman sekalian. Dan menurut saya, ada satu hal yang penting untuk kita ingat. Meminta bantuan bukan tanda kelemahan. Justru dibutuhkan keberanian untuk berkata, saya sedang tidak baik-baik saja. Dibutuhkan keberanian untuk mengakui bahwa ada beban yang tidak sanggup lagi dipikul sendirian. Dan dibutuhkan keberanian untuk mengambil langkah mencari pertolongan. Karena itu, jika suatu hari Anda merasa kewalahan, jangan menunggu sampai semuanya menjadi tidak tertahan. Bicaralah kepada orang yang Anda percaya. Datangi konselor, psikolog, atau tenaga profesional yang dapat membantu Anda. Tidak ada yang memalukan dari merawat kesehatan mental. Sebaliknya, itu adalah bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Sebelum saya mengakhiri pembicaraan ini, saya ingin mengajak kita semua membawa pulang satu pemikiran sederhana. Mungkin teman yang terlihat paling ceria sedang berusaha bertahan. Mungkin orang yang terlihat baik-baik saja sedang menyembunyikan luka yang tidak terlihat. Karena itu, mari lebih berhati-hati dalam berbicara, lebih ringan dalam memberi dukungan, dan lebih tulus dalam mendengarkan. Mungkin setelah kita meninggalkan ruangan ini, tidak ada perubahan besar yang langsung terjadi. Tetapi mungkin ada satu orang yang akhirnya berani bercerita. Mungkin ada satu orang yang memutuskan untuk mencari bantuan. Atau mungkin ada satu orang yang memilih untuk mendengarkan daripada menghakimi. Jika itu terjadi, maka pembicaraan kita hari ini tidak sia-sia. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.